Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwa rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani wa anna khaira khalqihi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi dawaman sarmada. Sahabat Gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga pendengar setia radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, kita lanjutkan kajian kita di Selasa atau di Kamis siang, yaitu di Maktabah Salafiyah, yang insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan membahas kutaib baru, masih serial mendidik anak, yang di sini diberi judul Tarbiyatul Aulad fi Daw'il Kitab wa Sunnah, mendidik anak menurut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab ini adalah buah karya dari Fadilah Syekh Abdul Salam Ibnu Abdullah As-Sulaiman hafizahullah ta'ala. Kita sedikit mengenal beliau. Beliau adalah merupakan anggota Lajnah Daimah dari negeri Saudiah. Semoga Allah menjaga negeri Haramain dari bala bencana, dan semoga Allah berikan keberkahan juga kepada Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibnu Abdullah As-Sulaiman. Beliau lahir tepatnya di kota Riyadh, dan beliau adalah merupakan Amid Mahad Al-Ilmi di negeri Saudiah. Adapun beliau bergelar doktor dalam bidang fikih muqarin tepatnya pada tahun 2011. Sahabat Gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, di antara karya beliau hafizahullah ta'ala, yaitu kutaib yang mungkin sederhana ini tetapi memuat banyak faidah bagi kita, terutama bagi orang tua atau menjadi bekal siapa saja yang mendambakan momongan atau bekal persiapan bagi para pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan pernikahan. Maka ini mudah-mudahan jadi bekal bagaimana mendidik anak kita sesuai dengan sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke kitab atau kutub yang sederhana ini. Untuk pertama, ini ada muqaddimah atau tazkiyah dari Fadilatul Syekh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang beliau adalah merupakan anggota kibar ulama negeri Saudia. Dalam muqaddimahnya beliau mengatakan, Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Beliau mengatakan, faqad ittala'tu ala muallif Syekh Abdussalam ibni Abdillah As-Sulaiman. Aku telah melihat, membaca dari karya Syekh Abdussalam ibnu Abdillah As-Sulaiman dengan judul Tarbiyatul Aulad fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Fawajadtuhu mu'allafan mufidan wa muhimman fi mawdihi. Kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala mengatakan, aku telah mendapatkan karya beliau adalah sangat bermanfaat dan sangat penting sesuai dengan judul buku yang beliau tuliskan. Faqad ajada fihi wa afad. Beliau telah sungguh memperbagus dan memberikan faidah pada kitab tersebut. Fajazahullahu khairan wa nafa'a bima katab wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan kebaikan yang lebih baik dan memberikan manfaat apa yang telah beliau tulis. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke muqaddimah mu'alif, itu Syekh Abdussalam As-Sulaiman hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'd. Laqad an'amallahu ala ibadihi ni'aman 'azimatan. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mengaluniakan kenikmatan kepada hamba-hambanya, kenikmatan yang sangat agung. Wa min a'zami hadhihi ni'am ni'matul waladis salih. Dan seagung-agung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat memiliki keturunan atau anak yang salih. Fahuwa amalun salihun liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mamatihima. Anak yang salih merupakan amal yang baik bagi kedua orang tuanya di dunia dan lebih-lebih kelak di akhirat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah,
bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin." Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah amalnya, terkecuali dari 3 hal. Wa dzakara minha, dan diantaranya dalam hadis yang mulia ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang salih yang mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itu, perhatian para ulama wassalihin dan juga para orang yang salih terhadap anak-anak sangatlah besar. Kenapa demikian? Karena lima yatarattabu alaihim minal khairil azim. Karena terdapat kebaikan yang sangat agung dari keturunan yang salih. Sahabat jemaah Islam rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi beliau sangat menyayangkan dari sekian banyak kebaikan yang akan didapatkan dari keturunan yang salih, akan tetapi sayang seribu sayang, waqad ahmala hadzal amra katsirun minan nas wa khasatan fi hadzal zaman ma'a kathratil mulhiyat wasyawaghil wal fitan. Dan sungguh kebanyakan dari kita manusia telah lalai dari perkara ini. Telah lalai dari perkara mendidik anak yang salih, tiada lain sebabnya adalah karena banyaknya mulhiyat, hal-hal yang melalaikan dari bentuk permainan atau kesibukan-kesibukan. Dan juga fitnah yang melanda terutama umat di akhir zaman sekarang. Dan ditambah lagi beliau menyebutkan wajahul al-katsiru minhum al-hadyan nabiy al-mu'ina fi tarbiyatil aulad. Dan juga karena sebab kebanyakan dari umat manusia tidak mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menopang dalam mendidik anak-anak. Oleh karena itu beliau mengatakan wa huwa min ahammil umur allati yajibu 'alal muslim al-inayatu biha wattiba'uha lima fiha min fi'lil asbabil lati arsyada ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatil aulad. Oleh karena itu, pendidikan terhadap anak-anak adalah merupakan perhatian yang hukumnya wajib. Perhatian yang atau hal yang sangat wajib untuk diperhatikan dan diikuti oleh setiap kaum muslimin, yang mana pendidikan berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
merupakan sebab-sebab yang Nabi kita Muhammad SAW telah membimbing kepadanya perihal mendidik anak agar menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Dan beliau menutup dengan mengatakan wahadal kutaib as-saghir. Beliau dengan rendah hatinya menyebutkan bahwa buku kecil ini jama'tu fihi ma tayassara li minal kitabi wa sunnah fi tarbiyatil aulad. Aku telah mengumpulkan pada buku yang kecil ini apa-apa yang mudah bagiku dari mendidik anak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. La'allahu yakunu mu'inan wa mursyidan lil walidaini fi tarbiyati auladihim. Mudah-mudahan walaupun sederhana ini menjadi penopang dan pembimbing bagi kedua orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. As'alullaha an yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Aku memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang sederhana ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke muqaddimah kitab. Kalau tadi muqaddimah mu'alif, sekarang muqaddimah kitab. Dalam muqaddimah ini beliau memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan pentingnya mendidik anak. Dan juga beliau menyebutkan di antaranya bahwa anak-anak adalah merupakan nikmat dari Allah dan juga pemberian darinya. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan al-hibatu hiyal atiyah bi ghairi iwadin. Apa sih yang namanya pemberian atau hibah? Beliau menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian yang tanpa mengharapkan pengganti. Itu namanya hibah. Jadi kita memberi tanpa kita mengharapkan adanya balasan. Beliau memberikan sebuah dalil dari ayat Al-Quran, tepatnya surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Yang artinya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa saja yang Ia kehendaki. Allah memberi kepada siapa saja yang Ia kehendaki, berupa anak perempuan, dan Ia juga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada siapa yang Ia kehendaki berupa anak laki-laki. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia laki-laki dan perempuan. Dan di antara yang Allah berjadikan adalah yang Ia kehendaki mandul.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Athiyah rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya Al-Muharrar wal Wajiz. Beliau mengatakan, Bada'a subhanahu bidzikril inas tashrifan lahunna. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dalam ayat ini penyebutan inas, perempuan. Ini adalah merupakan kemuliaan bagi anak perempuan. Dan juga liyahtamma bisaunihinna wal ihsani ilaihin. Dan juga disebutkan nama perempuan terlebih dahulu agar mendapatkan perhatian dengan cara menjaganya dan juga berbuat baik atau ihsan kepada mereka. Wa yaqulu Wasilah ibnul Asqa, berkata Wasilah ibnul Asqa, semoga Allah ridha dan meridainya, ia mengatakan, inna min yamanil mar'ah tabkiruha bil unsa qabla dzukur. Sesungguhnya termasuk keberkahan seorang perempuan adalah didahulukannya perempuan sebelum laki-laki. Karena terkadang seorang keluarga merasa sedih kalau anaknya biasanya apa? Perempuan. Apalagi laki-laki biasanya menghendaki anak laki-laki biasanya. Maka kabar gembira bagi mereka yang Allah berikan anak perempuan yang pertama misalnya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan perempuan tiada lain adalah memiliki maksud tertentu. Itu merupakan kemuliaan bagi mereka dan juga agar perhatian lebih kepada anak perempuan. Dan di sini mu'alif atau beliau menukil kalam Ibnu Athiyah rahimahullah bahwa maksud keberkahan di sini adalah merupakan tanda juga kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Jadi seorang keluarga atau sebuah keluarga yang Allah berikan keturunan misalnya perempuan terlebih dahulu atau anak perempuan, maka itu adalah pertanda pertama keberkahan dan juga tanda kebahagiaan baik di dunia terutama kelak di akhirat. Oleh karena itu beliau Syekh Abdul Salam hafizallahu taala mengatakan an-nasu arbatu aqsamin. Oleh karena itu bahwa manusia ini ada 4 macam. Beliau menukil kalam Ishaq ibnu Bishrin rahimahullah, ia mengatakan nazarat hadhil ayah fil anbiya, bahwa ayat ini, ayat Asy-Syura ayat 45 sampai 50 turun berkaitan dengan para nabi. Kemudian amat menyeluruh. Maksudnya bahwa dari kalangan para nabi dibagi kepada 4 macam. Yang pertama, Nabi Lut, ia diberi kunyah Abul Banat, yaitu bapak-bapaknya anak perempuan. Kenapa? Karena lam yulad lahu dzukur,
Jadi Nabi Lut ini alaihissalam, ia tidak memiliki anak terkecuali perempuan saja. Kemudian yang kedua, wa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam abul aulad lam yulad lahu untha. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, ia diberi gelar abul aulad, bapaknya anak laki-laki. Karena apa? Karena tidaklah memiliki anak terkecuali anak laki-laki saja, alias tidak dikaruniai anak perempuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamak keduanya, alias Allah mengaruniakan anak perempuan dan juga anak laki-laki. Dan yang keempat, wa Yahya ibnu Zakaria aqimun. Nah, di antara para nabi, di antaranya ada nabi yang Allah tidak memberikan karunia berupa anak keturunan, alias mandul. Siapa itu? Yahya ibnu Zakaria. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam ayat disebutkan au yuzawwijuhum dzukranan wa inasan. Maksudnya adalah menggabungkan keduanya, alias di antara yang Allah ciptakan ada yang memiliki anak perempuan dan juga anak laki-laki. Dengan demikian bahwa anak merupakan karunia Allah, dan barang siapa yang Allah berikan berupa anak keturunan, itu adalah karunia dari Allah, dan yang tidak diberikan juga itu adalah kehendak Allah, yang Allah belum memberikan karunia berupa anak. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja dulu untuk segmen pertama dari mendidik anak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, merupakan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, masih mukadimah di kutub yang mulia ini. Kalau tadi mu'alif hafidhallahu ta'ala menyebutkan bahwa anak adalah merupakan nikmat dan pemberian Allah. Dalam mukadimah yang kedua, beliau menyebutkan bahwa anak itu al-auladu zinatun wa fitnah. Anak merupakan perhiasan plus juga fitnah. Adapun anak sebagai perhiasan, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia, dan yang kekal abadi berupa amal salih itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ia merupakan atau sebaik-baik pahala dan juga sebaik-baik cita-cita setiap hamba. Dan dalam ayat lain dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Telah dihiasi kecenderungan kepada senang syahwat dari perempuan dan juga anak-anak kepada manusia. Itu dalil tentang bahwa anak ini adalah merupakan perhiasan. Kemudian juga bahwa anak ini fitnah, cobaan.
Dalil yang menyebutkan bahwa anak-anak merupakan fitnah, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya terdapat pahala yang sangat agung. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, ayat ini memiliki asbabul wurud, asbabun nuzul. Dikisahkan bahwa ayat ini turun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar sedang berkhutbah. Tiba-tiba datanglah Hasan dan Husain, yaitu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dari putrinya Fatimah. Yamshiyani wa yata'atsaran. Duanya berjalan. Kemudian qaddarallahu ma syafa'al, tersandung. Alaihima qamisani ahmaran. Hasan dan Husain ketika itu sedang memakai qamis, kemeja yang warna merah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia spontan ketika melihat dua cucunya terjatuh, beliau spontan turun dari mimbarnya, kemudian memangku keduanya. Kemudian ia bersabda, qala sadaqallah, maha benar Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ra'aitu hadainil gulamaini yamshiyani wa yata'atsaran falam asbir hatta nazaltu wa hamaltuhuma. Aku melihat, kata Rasulullah SAW, dua anak ini berjalan dan tersandung, sehingga aku tidak sabar sampai aku turun dari mimbar dan aku memangku keduanya. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masih muqaddimah, beliau Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa anak qad yushghilul abna'ul walidaini an ta'atillah. Anak bukan hanya kenikmatan, karunia atau pemberian, dan bukan juga anak perhiasan plus juga fitnah, tapi anak terkadang menyibukkan kedua orang tua dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwa anak terkadang menyibukkan kedua orang tuanya dari ketaatan kepada Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan juga anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, merekalah orang-orang yang merugi. Dan dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat At-Taghabun,
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari anak-anak kalian dan anak-anak kalian adalah musuh, atau di antara anak-anak kalian dan juga istri-istri kalian adalah musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'alif hafidhallahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang menunjukkan bahwa anak terkadang menyibukkan kedua orang tuanya dari ketaatan kepada Allah. Hadis yang mulia, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, yang diterima dari Ya'la Ibnu Marrah Al-Amiri. Semoga Allah ridha dan meridainya. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal walada mubkhilatun wa mujbinatun. Bahwasannya anak terkadang menjadikan anak seorang tua pelit, bakhil. Dan terkadang pula orang tua menjadi penakut karena sebab anak-anaknya. Maksud anak menjadi pelit orang tuanya, bahwa tidak sedikit orang tua yang beranggapan, daripada saya bersedekah kepada yang lain, mendingan ke anak saya sendiri duluan. Sehingga ia tidaklah memberi terkecuali hanya kepada anak sendiri. Dengan alasan anak sebagai keturunan saya yang kelak akan berbalas budi kepada kita, dan lain sebagainya. Maka apabila orang tua berpikiran seperti itu, sadar tidak sadar orang tua pelit karena sebab anak-anaknya. Kemudian terkadang orang tua juga menjadi penakut, terutama kalau misalnya diajak jihad dengan alasan, nanti kalau saya mati, siapa yang akan memberikan nafkah buat keluarga? Padahal yang namanya rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka selama hayat di kandung badan, setiap makhluk ada rezekinya. Kapan rezeki itu selesai habis? Jawabannya adalah tatkala ajal tiba atau kematian datang, maka itulah yang disebut dengan rezekinya sudah habis. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam mukadimah kutub yang mulia ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan mukadimah atau pembahasan tentang mendidik anak berdasar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.